Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosihan, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Lombok Timur. Kali ini akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dalam koneksi antar materi modul 2.1 ini, saya sebagai calon guru penggerak harus melakukan refleksi secara individu terhadap bagaimana perjalanan pembelajaran saya dalam pendidikan calon guru penggerak hingga saat ini, dengan merespon beberapa pertanyaan dan tugas-tugas sebagai berikut. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat diartikan sebagai usaha guru untuk menyelesaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individual murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di dalam kelas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Sebagai guru, terlebih dahulu kita harus mengidentifikasi kebutuhan belajar murid yang meliputi 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh guru untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi, antaranya yang pertama, guru menyiapkan media dan sumber belajar. Kemudian guru membuat langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, guru mengelompokkan murid sesuai dengan hasil identifikasi murid. Kemudian guru memberikan tugas sesuai dengan kemampuannya atau biasa disebut dengan diferensiasi project. Selanjutnya, guru memantau dan mengobservasi kelompok kerja murid. Dan guru juga mengadakan asesmen yang meliputi assessment for learning, assessment of learning, dan assessment as learning. Adapun alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai pembelajaran secara optimal, yaitu yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi bersifat proaktif. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Pembelajaran berdiferensiasi juga berakar pada penilaian. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi menggunakan berbagai pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada murid. Dan pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individual. Kemudian, kaitan antara materi dalam modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya, yaitu dalam modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar. Karena berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan proses menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, dengan berpihak pada anak sesuai perkembangan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki oleh anak. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan
memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid itu sendiri. Kemudian, dalam modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, maka dapat dikaitkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat dikaitkan dengan nilai-nilai guru penggerak, yaitu mandiri, di mana guru harus mandiri membuat dan menyediakan media pembelajaran. Selanjutnya, reflektif. Guru harus merefleksikan apa yang sudah dilakukan dalam pembelajaran terkait dengan kesiapan belajar murid. Selanjutnya, kolaboratif, di mana guru dapat berkolaborasi dengan guru lainnya untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian inovatif, di mana guru harus bisa menciptakan pembelajaran dan media pembelajaran yang beragam untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan terakhir, berpihak pada murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi juga berakar pada kebutuhan belajar murid. Sedangkan kaitannya dengan peran guru penggerak, maka pembelajaran berdiferensiasi juga bisa dikaitkan dengan menggerakkan komunitas praktisi, yaitu guru bisa berbagi pembelajaran berdiferensiasi dalam komunitas praktisi. Kemudian menjadi coach bagi guru lain, di mana guru juga bisa memberikan pendampingan terhadap guru lain dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian mendorong kolaboratif. Guru juga dapat berkolaborasi dengan guru lainnya untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga mewujudkan kepemimpinan murid, di mana dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, murid bisa dijadikan sebagai pemimpin dalam kelompoknya sendiri secara bergantian. Sedangkan kaitannya dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak, seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu jawaban dari bagaimana cara mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sementara kaitannya dengan modul 1.4 tentang budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu perwujudan dari bentuk pelaksanaan keyakinan kelas. Karena dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid bisa dikelompokkan dalam beberapa kelompok. Dalam kelompok tersebutlah, murid bisa menerapkan beberapa keyakinan kelas, di antaranya saling menghargai pendapat teman yang lain, bekerja sama, kemudian menciptakan rasa aman, dan masih banyak lagi keyakinan-keyakinan kelas yang bisa tercipta dari adanya pembelajaran berdiferensiasi. Demikianlah pemaparan tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi yang bisa saya sampaikan. Sekian, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.